kisah kasih kami. Minggu ini adalah minggu istimewa, spesial untuk Anet dan saya. Karena di dalam beberapa hari ke depan ini adalah anniversary kami. Sudah 50 tahun kami sudah menikah, berumah tangga. Dan untuk kami ini adalah sesuatu yang sangat-sangat indah. Nah, yang menjadi moto di dalam kehidupan kami sebagai seorang suami istri itu adalah Mazmur 34 ayat 2 sampai 5. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Nah, bagian berikut adalah bagian terpenting untuk saya. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Nah, Anet dan saya pada waktu mengucapkan itu saling berpandangan muka. Mata berhadapan dengan mata. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ini menjadi dasar untuk panggilan kami untuk melayani Tuhan. Dan pada waktu datang ke Indonesia untuk memuji Tuhan dan untuk memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Nah, kisah kami telah mulai di SMA Upwey. Bahasa Inggrisnya disebut Upwey High School. Nah, di dalam sekolah itu ada satu persekutuan Kristen yang disebut ISCF, Interschool Christian Fellowship. Jadi mereka sudah melihat bahwa tidak ada seorang calon pemimpin ke depan. Mereka sudah mau wisuda, akan tinggalkan sekolah. Jadi mereka mulai berdoa, Tuhan, kirim seorang yang dapat memimpin persekutuan ini. Baru guru dari sejarah Australia, Jeff Walker, dia memberitahukan ada seorang calon pendeta dalam gereja Anglikan yang sudah mau datang belajar di sini. Wah, Ibu Anet kecewa sekali. Dia sudah harapkan seorang injili atau seorang karismatik, orang yang penuh Roh Kudus. Nah, dia tidak tahu bahwa saya dari latar belakang Anglikan yang sangat-sangat injili, sangat semangat di dalam pemberitaan Injil. Jadi pada waktu saya datang di sekolah, saya juga dengar tentang Anet. Saya diberitahukan bahwa ada seorang siswi dari tahun yang lalu yang sangat mencintai Yesus. Tetapi mereka bilang dia adalah orang Pentakosta. Wah, saya pikir bagaimana seorang Pentakosta bisa Kristen sungguh-sungguh. Saya dari latar belakang Injili yang telah menolak adanya bahasa roh dan baptisan Roh Kudus yang berlaku pada generasi kita. Itu sudah tutup 1900 tahun yang lalu. Nah, jadi di dalam sekolah itu, saya mulai memimpin persekutuan ISCF tersebut. Kami mulai membuat penginjilan pada waktu jam makan siang. Dan kami sudah melihat banyak jiwa menjadi percaya kepada Yesus. Lalu, adik Ibu Anet, namanya Sarah, dia berkata kepada Ibu Anet, oh Anet, saya sudah temukan orang yang paling cocok untuk kamu. Anet bertanya, apa dia tinggi? Oh, Sarah bilang, oh tidak, dia tidak tinggi, dia pendek. Anet berkata, kalau begitu, dia bukan orangnya untuk saya. Tapi Jeff Walker yang guru itu, dia seorang Kristen. Dia berkata, ini Anet, dia luar biasa. Dia luar biasa. Dia adalah orang yang sangat cinta kepada Yesus. Nah, hal ini saya simpan di dalam hati saya. Dan nanti di dalam sesi berikut, saya akan ceritakan kepada saudara apa yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Take it to the Lord.
to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Kisah kasih kami nomor 2. Bertemu Annette. Di dalam seri ini seperti kami perkenalkan dalam sesi pertama, Mazmur 34 ayat 2-5 yang menjadi dasar dan moto di dalam rumah tangga kami. Dan secara khusus pada waktu kami berpandangan muka, melihat ke dalam mata satu dengan yang lain, kami sudah berkata satu kepada yang lain, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Dan selama di dalam pelayanan, inilah yang menjadi pegangan kami selama 50 tahun. Nah, pada waktu saya datang ke Apway High School, SMA Apway, saya dipilih untuk masuk ke dalam kelompok pemimpin siswa-siswi disebut prefects. Dan saya juga menjadi kapten olahraga dari salah satu dari 4 regu. Nah, saya sudah mendapat posisi dan kesempatan luar biasa di dalam sekolah untuk membagikan Injil, dan kami mulai mengalami satu kegerakan rohani. Dari kelompok 20-30 orang, kami sudah berkumpul jadi 50 baru sampai 100, dan kami mulai membuat KKR sebulan sekali di dalam aula sekolah, dan ratusan siswa-siswi. Nah, ini sekolah umum, sekolah pemerintah, dan orang-orang datang untuk mendengar, dan kami juga mempersiapkan musik, khotbah. Lalu Annette kirim surat kepada saya menawarkan satu kelompok penyanyi dari gerejanya, Gospel Firebrands. Saya tidak balas suratnya karena saya tahu Annette adalah dari Pentakosta. Nah, saya dari Injili, saya belum kenal tentang baptisan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi saya abaikan apa yang dibuat. Tetapi kemudian guru sejarah Australia, Jeff Walker, yang pernah mengundang Annette untuk datang sebagai guru sehari di dalam kelas sejarah Australia di tahun lalu, diundang lagi karena yang seharusnya datang tahun ini tidak bisa datang. Jadi Annette masuk ke dalam ruang belajar. Saya tidak tahu bahwa ini adalah Annette Curtis yang saya sudah agak abaikan dan tidak mau terima karena dia adalah Pentakosta. Tapi pada waktu dia masuk lewat pintu dan saya melihat dia, waduh, terjadi ledakan di dalam hati saya. Saya sudah langsung jatuh cinta dan saya sudah tahu ini adalah yang menjadi istri saya nanti. Nah, setelah kelas itu, saya langsung mendekat kepada Annette. Saya ingin ngobrol. Saya bilang tentang sejarah, tapi sebenarnya supaya alasan untuk ketemu dengan dia. Saya dapat nomor teleponnya. Dan kami mulai kontak satu sama yang lain dan sudah mulai membangun hubungan. Sebenarnya hanya beberapa minggu kemudian, saya minta Annette untuk siap untuk menjadi istri saya dan supaya kita melayani bersama. Walaupun sebenarnya masih lama sebelum kami bisa bertunangan. Nah, pada waktu itu juga Annette diundang ke sekolah lagi di Apway untuk berpidato tentang transisi ke universitas. Dia sebagai juara sekolah, jadi dia sangat dihormati di dalam sekolah itu. Jadi kali ini saya bisa katakan kepada teman-teman saya, ini pacar saya. Waduh, Jeff jago, sudah dapat yang cantik-cantik. Nah, lewat berkenalan dengan Annette, ada seorang yang dulu misionaris ke Indonesia, seorang juga guru sekolah Alkitab GPDI, sangat terkenal. Dan buku-bukunya tentang kitab Daniel, kitab Wahyu sangat terkenal. Dia juga dari Bethel Temple di Amerika Serikat. Nah,
saya ada kesempatan untuk mengundang dia berkhotbah di sekolah. Sebagai misionaris, dia berkhotbah tentang bagaimana kuasa Allah menyembuhkan yang sakit, yang sudah di dalam kekuatan iblis dapat dibebaskan. Wah, luar biasa. Nah, dia memberi altar call. Nah, padahal sebenarnya dilarang, dan saya lupa bilang. Dan lebih dari 100 murid maju ke depan untuk terima Tuhan Yesus. Saya melihat di dalam berkenalan dengan Annette, Tuhan sedang menambah sesuatu dalam hidup saya yang membuat kami lebih efektif di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Take it to the Lord in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Nomor 3 di dalam kisah kasih kami adalah tentang baptisan Roh Kudus. Ini agak menarik karena Annette, dia dari latar belakang Injili Karismatik Pantekosta, dan keluarganya sudah mengenal kuasa Roh Kudus sejak tahun 1911. Saya dari latar belakang kafir, tidak percaya kepada Tuhan. Dan waktu saya terima Injil, itu adalah di dalam gereja Injili yang tidak percaya baptisan Roh Kudus dan bahasa roh adalah untuk hari-hari ini. Jadi ini menjadi satu percakapan yang menarik antara Annette dan saya. Dan saya ceritakan kepada Annette bagaimana satu kali saya hitchhiking. Dan saya ketemu seorang dari sebuah aliran Pentakosta yang sangat fanatik, yang percaya kalau tidak berbahasa roh belum selamat. Waduh, saya sudah tahu bahwa saya sudah selamat. Jadi itu tidak masuk ke dalam hati atau pikiran saya. Kemudian saya bersama dengan teman-teman sudah melakukan penginjilan di tengah kota. Dan kami ketemu seorang penginjil di pinggir jalan. Dan dia lagi berkhotbah tentang harus lahir baru, harus percaya Yesus. Saya tanya dia, dari gereja mana? Dia bilang dari sidang Jumat Allah. Saya bilang, kalian adalah Pentakosta ya, percaya bahwa tidak selamat kalau belum berbahasa roh. Dia bilang, oh tidak. Ada 2 pengalaman. Lahir baru, kemudian baptis dengan roh. Nah, sekarang karena saya sudah di dalam ketakutan. Tetapi saya melihat di dalam Mazmur 34 dan ayat 5. Tuhan sudah menjawab doa saya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Nah, sekarang saya sedang bercakap-cakap dengan Ibu Annette. Saya berselisih dengan Annette. Saya bilang, oh tidak, ini bukan untuk hari ini. Jadi saya mengambil posisi dari gereja-gereja Injili yang sudah membawa saya kenal Yesus sebagai juru selamat. Saya sudah menggunakan argumentasi. Tapi satu persatu Annette sudah membatalkan. Dia selalu menjawab dengan berkata, inilah yang Alkitab katakan. Dan saya diyakinkan. Hanya saya begitu sombong dan keras kepala, saya tidak mau mengaku. Jadi, pada waktu Annette dan saya mengikuti satu konvensi di Belgrave Heights di luar Melbourne, satu ibadah saya keluar dari gedung dan saya masuk ke dalam hutan dan berdoa, Tuhan, saya mau terima baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. Tetapi saya mau di sini hanya dengan Engkau dan saya, Tuhan. Saya tidak mau orang lain tahu. Tetapi Tuhan mau supaya kita bukan dibaptis dengan Roh Kudus untuk memuaskan kesombongan kita. Jadi tidak terjadi apa-apa. Nah, di dalam
percakapan dengan Annette. Ya, Annette memang sudah cukup meyakinkan saya tentang kebenaran ini, bahwa harus lahir baru, kemudian harus dibaptis dengan Roh Kudus. Dua pengalaman. Yesus lahir dari Roh, kemudian dibaptis dengan Roh. Murid-murid lahir dari Roh, kemudian dibaptis dengan Roh. Dan ini menjadi pengalaman normal di dalam gereja. Satu kali teman-teman saya dari gereja Kapel Injil, mereka datang di rumah dan mereka juga sedang bercakap-cakap tentang baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Wah, saya menggunakan argumentasi dari firman Tuhan yang Annette sudah ajarkan kepada saya. Satu persatu untuk membatalkan argumentasi mereka yang sebenarnya sama seperti yang dulu saya ajarkan. Setelah mereka pulang, Annette berkata, kapan kamu sudah rubah posisimu? Sudah kedapatan. Saya sudah beralih dari pandangan yang lama ke pandangan yang baru. Jadi kasih dan kesabaran Ibu Annette yang mengajar saya itu luar biasa. Lalu kemudian di gereja, pada hari Sabtu malam di dalam ibadah youth, gembala kami tumpang tangan di atas saya dan saya dibaptis dengan Roh Kudus dan berbahasa roh. Dan saya mendapat satu pengalaman yang melengkapi kehidupan saya. Saya bersyukur ada seorang pendamping, seorang kekasih Ibu Annette yang mengajar saya kebenaran tentang baptisan Roh Kudus. Amin. Take it to the Lord in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Nomor 4 di dalam kisah kasih kami adalah pertanyaan tentang pernikahan. Apakah Annette dan saya menikah? Apakah ini kehendak Allah? Memang kami sudah mempunyai moto bahwa kami mau melayani Tuhan bersama. Tapi apakah ini hanya kehendak kami, kemauan kami, karena saya sudah tertarik sama Annette dan Annette sama saya? Apakah ini hanya keinginan manusiawi? Nah, hal ini menjadi satu pertanyaan yang saya harus pertimbangkan. Karena satu hari Minggu saya mengikuti ibadah di gerejanya Annette yang disebut Emmanuel Mission. Nah, itu di Norman's Corner, yang di perempatan Russell Street dan Burke Street di Melbourne. Nah, ada satu lorong kecil, baru naik tangga, masuk ke dalam ruang ibadah. Nah, Annette sudah jalan ke depan dan saya di belakang Annette. Dan waktu mau masuk, ada seorang ibu namanya Marion Warner. Wah, dia seorang cinta Tuhan luar biasa. Tapi dia juga cinta sama Ibu Annette. Dia sudah tahu saya dari latar belakang yang tidak sama. Jadi dia berkata kepada saya, Annette adalah terlalu bagus bagi kamu. Jadi dia agak menentang saya bersama dengan Ibu Annette. Wah, ini menjadi satu tantangan. Saya juga harus bertanya, apakah ini kehendak Tuhan? Saya juga mengambil waktu untuk berbicara dengan gembala saya di gereja saya yang Reverend Bob Colley. Karena saya berkata bahwa Ibu Annette dan saya mungkin ada niat untuk mau bertunangan, mau nikah, melayani Tuhan bersama. Dan dia memberi restu. Dia berkata Ibu Annette adalah seorang ibu muda yang sangat bagus. Seorang yang mencintai Tuhan. Dia sudah ketemu dengan Annette beberapa kali dan dia juga merasa ini seorang yang sangat baik. Lalu waktu saya berbincang dengan beliau, dia berkata kalau kalian akan menikah,
sebaiknya kalian berdua ikut ibadah di gereja bersama, supaya mendirikan fondasi di dalam kehidupan yang baik untuk melayani Tuhan bersama. Nah, itu satu nasihat yang luar biasa bagus. Tapi masih ada satu hal lagi. Anet dan saya harus bertanya kepada Tuhan. Dan kami mengambil waktu, 3 kali kami mengambil kesempatan untuk berdoa, berpuasa, bertanya kepada Tuhan. Apakah Anet cocok untuk saya? Apakah saya cocok untuk Anet? Apakah ini kehendak-Mu ya Tuhan? Karena kami tidak mau sekedar menikah. Walaupun saya merasa Anet cantik, saya senang dengan segala karunia, kemampuan yang ada padanya. Tapi apakah ini rencana Tuhan? Karena kalau kita akan membangun rumah tangga dan melayani Tuhan bersama, tentu harus mempunyai fondasi kehendak Tuhan. Jadi dalam Mazmur 34 ayat 6 dikatakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Wah, ya, jadi kami tujukan pandangan kami kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini rencanamu? Ya terus terang pada waktu saya mengambil waktu berdoa dan saya merasa Tuhan meneguhkan. Ini sudah, ini Tuhan mau supaya kami melayani bersama. Tapi saya sedikit grogi. Apakah Anet juga mendapat yang sama? Saya tanya Anet. Apa sudah berdoa? Apa sudah tanya kepada Tuhan? Apa percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan? Dan dia juga menjawab, ya. Nah, ini terjadi 3 kali. Dan itu luar biasa karena itu menjadi salah satu fondasi di dalam kehidupan kami sebagai rumah tangga. Bahwa ini adalah kehendak Allah. Kalau ini adalah kehendak Allah, Tuhan akan memberi kesanggupan untuk kami lewat segala gelombang pencobaan dan sebagainya. Dan saya sangat bersyukur waktu kami bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab, ya. Haleluya. Tuhan memberkati. Take it to the Lord in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Hari ini adalah puncak dari kisah kami tentang kisah kasih kami. Yang kelima ini adalah pernikahan kami. Mazmur 34 ayat 4 ini terjemahan dari King James Version. Oh, muliakanlah Tuhan bersamaku, dan marilah kita memasyurkan namanya bersama-sama. Nah, inilah yang menjadi moto sepanjang kehidupan kami sebagai suami istri. Tapi menikah tidak gampang. Kami harus berjuang untuk menikah. Ada 7 tanggal yang berubah dan berubah dan berubah. Tapi nanti pada tanggal ke-7 baru kami dapat nikah pada tanggal 22 Agustus tahun 1970. Nah, minggu itu juga menjadi perjuangan karena ada satu pasangan suami istri muda, Ashley dan Judy Miller, yang celaka di dalam satu kecelakaan yang dahsyat. Dan Judy, dia meninggal. Yang menjadi penting dalam hal itu juga adalah bahwa Judy sudah memberi kepada Anet baju nikah yang dia akan pakai. Nah, pada waktu pemakaman 2 hari sebelum kami nikah, ibunya Judy yang belum pernah ke gereja,
Dia datang kepada saya dan berkata, bolehkah saya dan keluarga datang di pernikahan? Kami ingin melihat Annette pakai bajunya Judy. Kami bilang silakan, kami senang untuk ibu datang. Lalu pada waktu hari pernikahan, saya dapat ketemu dengan gembala kami, Ray Jackson Senior. Sebenarnya sulit sekali untuk ketemu dengan dia. Tapi saya mendapat pertemuan 2 jam sebelum nikah. Saya mau menanyakan ini dan itu tentang kehidupan kami sebagai suami istri. Tapi dia berkata kepada saya, ruang ibadah kotor sekali, harus dibersihkan. Jadi saya harus membuka baju yang saya sedang pakai, turun ke dalam ruang ibadah dan membersihkan setiap kursi supaya siap untuk ibadah. Nah, tidak semua orang yang harus mengalami seperti itu pada hari pernikahan. Nah, pada waktu ibadah nikah, karena saya sudah mengundang semua keluarga saya, mereka sebenarnya saling membenci, mereka sedang berperang, terpisah satu dengan yang lain. Tapi mereka belum pernah dengar Injil. Saya mau supaya pada hari yang indah dan mulia ini, mereka mendengar Injil. Jadi saya bilang kepada Annette, tolong datang 20 menit lambat. Karena saya mau mereka mendengar pujian dan penyembahan dan nyanyian-nyanyian yang indah. Dan betul, Annette 20 menit lambat. Dan waktu dia masuk ke dalam ruangan dan paduan suara Immanuel berdiri dan mereka mulai menyanyi, Yerusalem, Yerusalem, betapa mulia engkau. Waduh, saya melihat Annette sedang jalan dan ini adalah Yerusalemku. Baru ada teman penyanyi yang kami sangat cintai. Namanya Lorraine McPherson. Dan dia menyanyi The Holy City, kota yang kudus. Yerusalem. Wah, itu luar biasa. Nah, karena ini memang adalah tema kami. Kami ingin untuk menjadi contoh Kristus dan gerejanya di dalam pernikahan. Nah, waktu khotbah, Ray Jackson Jr. dia ambil dari Amsal 18:22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan iri kenan Tuhan. Lalu dia berkata kepada Annette, hello, sesuatu? Lalu waktu janji nikah Ray Jackson Senior, ada 2 pertanyaan. Apakah kamu mencintai dia? Dan apakah kamu percaya itu kehendak Tuhan? Dan kami menjawab ya kepada kedua pertanyaan. Lalu dia berkata, pasangan ini akan segera ke Indonesia. Ternyata 4 tahun kemudian baru kami pergi. Tapi itu peneguhan tentang panggilan kami ke Indonesia. Ya, petualangan 50 tahun bersama-sama. Dan saya tetap dapat melihat ke dalam mata kekasihku Ibu Annette yang sedang pegang kamera hari ini. Dan dapat berkata, muliakanlah Tuhan bersama dengan aku. Dan marilah kita memasyurkan namanya bersama-sama. Amin. Take it to